Nah, pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan bahwa kejadian pembunuhan itu sebenarnya cukup terang benderang, cukup kasat mata. Walaupun dan kalau aparat atau pemerintah mau jujur, saya yakin tidak sulit mengusutnya. Saya tahu aparat-aparat intel atau polisi atau TNI itu jago-jago kok untuk menyelidiki atau menyidik kasus-kasus yang lebih rumit dari itu. Ini udah jelas TKP-nya, tapi keterangan dari aparat yang berbelit-belit, yang berubah-ubah, ditambah lagi ada tindakan-tindakan yang kelihatan sekali seperti yang dikatakan tadi oleh Legend Jayat, dihilangkan banyak hal. Dan perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan mungkin yang lainnya mendengarkan, ini mengundang pertanyaan publik. Ini menimbulkan ketidakpercayaan publik atau rakyat terhadap aparat. Ya contohnya tadi TKP dimusnahkan, bahkan CCTV di tempat itu bisa mati sekian jam. Padahal di TKP itu banyak saksi yang sudah ditemuin oleh tim TP3. Saya pernah ngalami baku tembak. Memang saya nggak pernah baku tembak di dalam mobil, belum pernah saya ngerasakan gitu. Tapi masa ada korban seperti itu? Belum lagi diotopsi tanpa izin keluarga. Begitu banyak peluru yang umumnya sasarannya adalah dada. Itu menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak yang tanya kepada saya, masa nggak bisa diusut kayak gitu aja Pak? Saya kalau sudah pusing jawabnya, kau tanyalah sama penyidik. Tapi siapa yang berani tanya? Tapi saya yakin ini akan terbuka. Tadi Pak Amin Rais sudah mengatakan akan terbuka. Apalagi sebelum kejadian, 2 hari sebelum kejadian ini ada aparat intel yang ditangkap oleh anak FPI. Nggak diapa-apain, cuma dikorek aja keterangan. Tapi dengan entengnya BIN menyatakan itu bukan personel kami. Kesimpulan saya dari kasus-kasus ini yang ditutupin ini aparat atau pemerintah menganggap publik termasuk saya di dalamnya itu buta, tuli dan tolol gitu. Sehingga nerima saja apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan Kapolda, apa yang disampaikan oleh juru bicara BIN, apa yang disampaikan oleh segala macam aparat, termasuk apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Oh, rupanya aparat dan pemerintah ini menganggap ini rakyat ini buta, tuli, tolol. Enggak Pak, Bapak Ibu, rakyat itu tidak buta, tidak tuli, tidak tolol. Jadi janganlah ditipu-tipu begitu gitu. Jangan ditipu-tipu begitu. Dan banyak lagi yang nggak mungkin saya katakan. Tapi yang jelas kesimpulan saya tadi ya berkaitan dengan kasus ini yang sudah dilaporkan kepada Presiden dan sekarang ini kita tindak lanjuti apa yang saya Presiden. Apalagi ada pernyataan dari Menko Polhukam bahwa ini cuma imajinasi atau TP3 tidak memberikan laporan dan sebagainya. Itu menusuk hati orang-orang yang berpendidikan. Padahal saya punya rekaman yang namanya Mahfud MD sebelum jadi menteri. Dia mengatakan, janganlah hukum dipakai sebagai alat. Ada rekamannya. Waktu yang namanya Mahfud MD itu memberikan tausiah pada suatu ceramah agama. Sekarang Bapak itu sebagai menteri, mudah-mudahan hukum itu diperlakukan dengan adil. Yang perlu saya sampaikan di sini, janganlah bapak-bapak dan aparat menganggap bahwa rakyat itu buta, tuli dan tolol, tidak mengerti. Cuman karena nggak punya daya, nanti kalau kita ngomong mengkoreksi, tangkap katanya mau makar. Karena hak rakyat di negara demokratis menyuarakan aspirasinya asal dia menyampaikan dengan fakta, dengan tujuan baik. Janganlah kasus-kasus seperti ini kalau dibiarkan dan tidak dibongkar akan berlanjut atau akan terjadi lagi pada periode berikutnya. Arogansi aparat, rakyat jadi korban. Yang jadi korban itu bisa siapa saja. Bisa mungkin saudara kita atau teman kita nih. Jadi mudah-mudahan peluncuran buku ini akan mengusik nurani aparat untuk dengan jujur menyidik, membongkar dan mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan cuma teriak hukum itu berlaku sama kepada semua manusia, kepada semua warga negara, tapi cuma di bibir doang gitu kan. Mudah-mudahan